dengan skalanya. Nah, kita dapat sudah diuraikan ini. Ini caranya langkah-langkahnya sama. Tadi limit fungsi aljabar ya, aljabar. Nah sekarang limit tak hingga. Nah tak hingga ini ya, lambang tak hingga. Nah tak hingga ini untuk mengetahui kecenderungan suatu fungsi jika nilai variabelnya dibuat semakin besar. Nilai variabel ya, variabel itu yang x tadi, atau menuju tak hingga ditulis seperti ini, artinya nilai x semakin besar atau bertambah besar tanpa batas. Jadi semakin dicari nilai x-nya terus ya, akan semakin besar. Misalkan sebuah fungsi 1 per x kuadrat. Nah, apa yang terjadi bisa fungsi ini x-nya dibuat semakin besar. Nah, coba kita amati ya. Kalau kita masukkan x-nya 1, hasilnya 1. X-nya 10, jadi makin kecil tuh. X-nya 100, jadi 0,1. 1000, jadi 0,001. Jadi ketika x-nya makin besar, nah ininya makin kecil ke sana ya, makin tak hingga. Nah, ini grafiknya. Ketika x-nya dicari ke sana terus, nah ini juga sama. Yalah fx-nya sembarangan mendekati 0 ya. Ini ketika x kita cari ke sana makin besar. Jadi grafik ini akan mendekati ke 0 ya. Akan semakin kecil mendekati ke 0 ya. Ketika x makin besar ya. Jadi fx akan mendekati 0, ya, ini fx. Garis ini tuh fx. Ini x-nya titik-titik. Jadi x-nya kita masukkan kalau semakin besar, jadi fx-nya akan mendekati ke sini. Nah, jadi akan melebar ke sini mendekati 0 gitu. Jadi sebesar apapun x yang kita masukkan, 1 per x kuadrat akan mendekati 0 ya. Sebesar x apapun yang kita masukkan, 1 per x kuadrat akan mendekati 0. Nah, itulah limit tak hingga ya. Nah, sekarang kita amati, coba. Misalkan nilai x-nya kita masukkan angka negatif 1, negatif 10. Nah, negatif kalau tadi positif, ternyata sama halnya dengan yang positif tadi ya. Ketika kita masukkan nilai x-nya negatif, juga sama ya. Ketika x-nya semakin kecil, ini kan x-nya semakin kecil nih. Ya, kalau negatif angkanya makin besar makin kecil. Kalau tadi positif kan makin besar, sama mendekati 0. Nah, ini juga kalau negatifnya semakin besar, sama juga mendekati 0 ya. Nah, itulah yang dimaksud limit tak hingga ya. Nah, teorema limit tak hingga jika n bilangan positif, k-nya konstanta. Nah, itu ya. Jika ada 1 per x pangkat n sama dengan 0. Jadi misalkan 1 limit x mendekati tak hingga 1 per x pangkat 5, hasilnya 0 gitu ya. Jadi 1 per tak hingga hasilnya 0 ya. Jadi kalau ada ini kan x nya ganti tak hingga pangkat 5 berarti tak hingga, jadi 1 per tak hingga itu 0 gitu ya. Langkah kedua apa maksudnya, teorema yang kedua, bisa x mendekati tak hingga x pangkat n sama ini udah tak hingga. Tak hingga dipangkatkan hasilnya tak hingga ya. Misalkan tak hingga tambah 5 ya, tak hingga. Oke. Nah, ini udah sama nih. Kalau negatif tak hingga, ini sama dengan ini, hasilnya 0. Nah, ini kalau tak hingganya negatif, kalau n-nya positif, misalkan x pangkat 5 ya, ini jawabannya tak hingga. Kalau x pangkat negatif 5, hasilnya negatif tak hingga. Nah, itu ya, ini limit. Ini sama ya, kalau k berarti ini k-nya lagi. Supaya lebih jelas kita nanti contoh. Nah,
Jika limit fx dan limit gx, nah ini ya, maka nah misalkan seperti ini, misalkan limit x mendekati tak hingga 10 5x plus 5 gitu. Nah ini 10-nya kayak tadi, bisa di halnya seperti limit aljabar, bisa dipindahkan ke depan. Penjumlahannya juga sama, bisa diuraikan terlebih dahulu. Pengurangan juga sama, perkalian sama, pembagian juga sama ya. Penyebutnya ini jangan 0 gitu ya. Pangkat sama tadi, nah ini sama, catatan tidak negatif ya, limit fungsi tidak negatif atau n nya genap. Oke, penyelesaiannya juga hampir sama dengan tadi. Yang pertama substitusi, yang kedua membagi dengan pangkat tertinggi. Nah ini bedanya ini yang kedua. Yang ketiga mengalihkan dengan sekawan ya. Nah, contoh misalkan metode substitusi berarti tinggal kita ganti ya x nya dengan tak hingga. Ini gantikan tak hingga jadi 1 per tak hingga, itu tadi teorema limit 0 ya. Ini juga sama, x nya ganti tak hingga ya. Limit 1, nah ini kan pertambahan bisa kuraikan jadi 2 ini, nah dengan ini. Ketika limit ini kan k, berarti k 1 ya. Ini kan tadi teorema yang tadi, misalkan ini k atau bilangan, suatu bilangan, berarti ininya k lagi. Nah ini juga sama, limit x mendekati tak hingga 1, berarti nilainya 1. Nah ini ada x nya, berarti x nya ganti dengan tak hingga. 1 per tak hingga itu 0, berarti nilainya 1. Nah itu substitusi ya. Yang kedua metode membagi dengan pangkat yang tertingginya. Ketika suatu fungsi, limit fungsi tersebut kita masukkan atau substitusi, hasilnya tak hingga per tak hingga. Nah ini bilangan tak tentu, sama halnya dengan aljabar tadi. Aljabar kalau 0 per 0 ya, itu tak tentu. Jadi tak tentu itu banyak ya, tak tentu itu, nilai tak tentu itu 0,0 ya. Ini tak tentu, ini tidak boleh ya, tidak boleh dalam limit kalau tidak ada nilainya. 0 pangkat tak hingga per tak hingga kurangi tak hingga. Nah ini bentuk tak tentu ya. Ini di SMA sudah kalian pelajari mungkin ya. Nah ketika limit tak hingga kita masukkan substitusi, hasilnya tak hingga per tak hingga, berarti ini kita harus mencari cara yang lain. Nah yaitu dibagi pangkat yang tertinggi. Ini pangkat yang tertinggi mana? Ini variabel dengan pangkat yang tertinggi mana? Nah ini kan variabel x. Ini pangkat 1, ini pangkat 2, berarti semuanya kita bagi pangkat 2 ya. Tuh pangkat 2. 2x pangkat x berarti habis ya. Sebenarnya tinggal 2. Ini x nya 1, ini x nya 2. Ini habis berarti ini tinggal 1. Oke, paham ya? Ini 1, ini per x tulis lagi. Oke, yang ini nih lihat. Ini x kuadrat. X nya 2, ini kan 1 coret, ini habis, ini tinggal 1. Nah seperti itu. Yang bawah juga sama. Coret tinggal 1. 2x, ini kan 1, ini 2, ini habis, ini tinggal 1. Nah ini tulis lagi ya, karena atasnya tidak ada x, tulis lagi. Dari 2, 6 per tak hingga, ini kan x nya diganti dengan tak hingga nanti. 6 per tak hingga itu 0, jadi suatu bilangan per tak hingga hasilnya 0 kan tadi di teorema. 0 ini juga sama 1, ini juga 0, hasilnya 2 per 1 atau 2. Nah jadi ini bentuk tentu, boleh ya. Nah yang kedua, contoh yang kedua, ini pangkat yang tertinggi mana ya? Ini ya, semuanya pakai dengan yang kuadrat. Ini coret, ini tinggal 1. Oke, nah, ini tulis lagi. Ini coret, ini tinggal 2. Oke, ini tulis lagi. Angka per tak hingga itu 0. Ini juga 0 ya. 2 0 3 per 2 tulis lagi. 3 per tak hingga itu 0. 0 per 0 kurangin 0. Jadi 0 per 2. 0 per 2 boleh nggak? Gimana 0 per 2? Boleh. 0 per 2 itu jawabannya berapa? 0. Kalau 2 per 0? Gimana kalau 2 per 0? Kalau 2 per 0 itu berarti tak hingga. Ya. Jadi suatu bilangan dibagikan tak hingga. Bagikan 0. Bisa tak hingga ya. Banyak banget itu tak hingga tuh ya. Banyak banget tak hingga tuh. Jadi bisa dihitung tapi terlalu banyak. Kalau 0 per 2 jawabannya 0. Kalau 2 per 0 jawabannya tak hingga. Nah 0 itu boleh ya, karena ini bilangan tentu. Yang tidak boleh itu 0 per 0. Seperti itu. Contoh yang ketiga. Nah ini pangkat yang tertingginya mana
Yang atas ya. Oke, yang atas. Berarti semuanya dibagi, sama halnya dengan tadi. Coret-coret tinggal 3. Coret-coret, ini 1 kan? Coret, berarti ini tinggal 1 per X. Oke. Ini tulis lagi. Coret-coret tinggal 1, 5 per X. Ini tulis lagi. 3, 1 per X, berarti maksudnya 1 per tahingga 0. Ini 0. 5, 0, 0. Nah, 3 per 0. Nah, boleh nggak angka bagi 3 tadi? Sama halnya. 3 bagi 0 itu tahingga. Nah, jadi kesimpulannya apa? Coba dari ketiga tadi, coba lihat. Tadi kan selalu dilihat pangkat-pangkat ya. Lihat. Ini pangkat. Nih. Ini pangkatnya sama nggak? Sama ya. 2, ingat-ingat ya. Ini sama 2. Yang ini tidak sama. Tapi gedean yang mana? Ya gedean yang bawah. Ya. Nah, coba ulang. Nah, ini pangkatnya sama. Hasilnya 2. Hasilnya yang ini. Oke, amati ya, amati. Coba. Ini pangkatnya beda. Gedean yang bawah. Hasilnya 0. Beda, tapi gedean yang bawah. Hasilnya 0. Satu lagi. Ini pangkatnya beda. Gedean yang atas. Hasilnya tahingga. Nah, apakah akan selalu seperti itu? Iya. Ya. Jadi misalkan M dan N bilangan bulat positif, maka nah ini ya maksudnya pangkatnya harus positif ya, bilangan bulat positif. Nah, kalau yang atas lebih besar dari yang bawah, maka nilainya tahingga atau min tahingga. Ya, nah, misalkan ada limit X mendekati tahingga 5X pangkat 10 misalkan plus 2 per 3X pangkat misalkan 2 tambah 5. Nah, ini kan 10. Ini sebagai M, M-nya 10, N-nya 2. Berarti M-nya lebih besar dari N. Nah, berarti jawabannya tahingga. Nah, seperti itu. Nah, gimana pangkatnya kalau sama? Kalau sama berarti A per P. A-nya itu yang depan. Contoh misalkan limit 10x kuadrat plus 5, ini X tahingga ya, 5x kuadrat plus 10. Nah, ini kan sama pangkatnya. Kalau pangkat sama nih, M sama N, ini M, ini N, 2 sama, berarti jawabannya A per P. Depannya berarti 10 per 5, 10 bagi 5, 2. Nah, seperti itu. Nah, kalau M-nya lebih kecil misalkan 10x, limit X mendekati tahingga 10x pangkat 5 per misalkan 2x pangkat 10 misalkan. Berarti jawabannya 0. Ini kan lebih besar yang atas. Yang atas. Yang bawah lebih besar ya. N-nya lebih besar, berarti jawaban 0 ya. Akan seperti itu. Ini khusus untuk limit tahingga ya. Nah, yang ketiga, metode mengalihkan dengan sekawan. Nah, ini digunakan ketika kita memasukkan dengan metode substitusi, hasilnya tahingga dikurangi tahingga ya. Ini bentuk tak tentu ya. Ya, ini bentuk tak tentu. Nah, berarti harus dilakukan dengan cara yang lain. Nah, biasanya bentuknya seperti ini ya, akar-akar ya. Berarti kalikan dengan sekawan. Sekawan itu yang ada akarnya ya. Nah, ini kan akar-akar sekawannya, berarti kebalikan. Ini kan plus, ini jadi plus, ini min, itu jadi sekawannya plus. Atas bawah dikalikan dengan angka yang sama. Kalikan semuanya. Ini kali ini mana ya? Nah, ini. Nah, yang bawah juga sama dikalikan. Nah, ini hasilnya ya. Jadi akar 2x plus 1 kali akar 2x plus 1. Nah, ini kesini kalikan. Akar kali akar, akarnya hilang. Nah, jadi jawabannya ini. Ini juga sama, akar kali akar, akarnya hilang. Nah, ini. Itu. Per, nah ini tulis lagi. Per, ini tulis lagi yang bawah semuanya. Nah, seperti ini ya. Kita operasikan 2 kurangi 5x min 3x, 1 kurangi negatif 3. Negatif jadi positif. 1 tambah 3 jadi 4. Oke, ini tulis lagi yang bawah ya. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah bentuk seperti ini, kita
bagi dengan pangkat yang tertinggi ya. Nah, hasilnya ini ya. Oke. Kita masukkan X-nya tahingga akan dapat ini tahingga jadi 0, ini 0, 0, akar 0, akar 0, akar 0 itu 0, negatif 3, dan negatif bagi 0 itu min tahingga. Jadi angka dibagi tahingga itu tahingga. Kalau positif, kalau negatif berarti negatif tahingga. Nah, seperti itu ya. Nah, kesimpulannya. Nah, kesimpulannya ya. Langsung kesimpulan. Ini juga ada cara cepatnya. Misalkan A dan P-nya bilangan positif, maka nah ini kalau A-nya lebih besar hasilnya tahingga, kalau A-nya sama hasilnya 0, kalau A-nya lebih kecil hasilnya negatif tahingga. Misal contoh limit X mendekati tahingga. Misalkan 5X plus 6 kurangi misalkan 5X juga min 5. Nah, ini sama kan? Jawabannya bisa ketebak kalau sama jadi 0. Gitu ya. Kalau ini lebih besar misalkan 10, ininya jawabannya tahingga. Kalau lebih kecil negatif tahingga, ya. Gampang lah ya. Nah, misalkan tentukan nilai dari, nah ini bentuk akar yang selanjutnya. Ini persamaan kuadrat nih, ada kuadratnya nih. Nah, ini juga sama langkahnya, dikalikan dengan sekawannya. Ini kan akar-akar, ini ganti. Nah, kita dapat setelah diuraikan ini, nah, dapat 7/2 ya. Nah, ini caranya, langkah-langkahnya sama dengan contoh yang tadi. Nah, ini juga ada cara cepatnya ya. Sama dilihatnya dari ini, dari A dan P ya. Kalau A-nya lebih besar, misalkan limit X mendekati tahingga, misalkan di sini 10X kuadrat 5X plus 2 kurangi misalkan 5X kuadrat plus 10X dan sekian. Ini 10, ini 5 ya, syaratnya positif. Ini 10, ini 5, berarti ini lebih besar ya, A nya lebih besar dari P. A nya lebih besar, jawabannya tahingga. Nah, kalau sama misalkan limit X mendekati tahingga, di sininya sama nih. Ini misalkan 10X kuadrat plus 5X plus 2 kurangi 10X kuadrat min 5X min 2. Nah, ini kan sama 10, 10 ya. Berarti rumusnya B min Q. Nah, ini B, berarti ini B nya kan, ini C, ini Q, ini R. Nah, berarti kalau sama, ini rumus B kurangi Q, B kurangi Q, berarti 5 kurangi min 5 per 2, A nya ini 10. 5 kurangi min 5 ini jadi positif ya, 2 akar 10. Nah, seperti itu ya. Nanti Bapak akan bagikan kuis, kalian jawab ya sebagai latihan soal. Demikian pembahasan limit untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.